Jadi ini adalah latihan for tenses dari simple present, present continuous, simple past, dan future. Nah, ini gabungan part-partnya, jadi kita lihat satu-satu ya. Number one, the animal try find a shelter in winter. Seperti yang ditandai ini adalah kebiasaan. Jadi ini adalah tensesnya simple present. Betul, karena ini animalnya hanya satu, harus tambah S atau S rumusnya ya. Lalu sebelahnya kita tinggal beri kata to dan find. Nah, yang harus diingat oleh Aurel adalah ini berarti satu kekurangan yang belum masuk ke simple present kemarin. Kalau akhirnya Y begini ya, Y begini, dan sebelumnya huruf konsonan, huruf mati, ya. Jadi rumusnya gitu. Ini huruf Y, sebelahnya huruf mati. Ini berubah jadi gini. Tries-nya begitu. Ya, ini hanya apa namanya cara menulisnya aja. Tapi peraturannya begitu. Kalau misalnya contoh ya, di sini jawab. Contoh misalnya gini, P kan akhirannya Y juga. Tapi karena sebelahnya adalah vokal, jadi dia tetap aja tambah S biasa. Ya. Jadi itu hanya berlaku untuk yang belakangnya kata Y dan sebelumnya itu kata konsonan. Karena jadi aneh kan tadi try. Jadi ngomongnya jadi susah. Jadi begini. Cuma salah di situ aja. Ya. Lalu yang kedua, one of my friends so good in swimming and now. Nah, hati-hati. Ini kan ada 2 B ya. Berarti dua-duanya being ya. Hati-hati. Misalnya bilang kan kalau Aurel dapat dalam kurungnya B, berarti yang diisi di sini tuh bisa am is are atau was were. Baru belajar 3 sama will be. Ya, 3. Kita kalau sampai ke pretensis berarti B-nya tuh bisa 3. Am is are, was were kalau simple past, dan will be kalau future. Kita udah 3 macam, 3 kamar nih ceritanya, udah 3 kamar. Nah, sekarang berarti yang menjadi patokan adalah ini tuh terjadinya sekarang, sudah lewat atau belum terjadi. Kan 3 kamar itu ya. Nah, kan tadi di sini sudah tandai hitam di sini now. Now berarti kejadiannya sekarang. Kalau sekarang berarti pilihannya hanya di kamar yang pertama, yaitu am atau is atau are. Nah, coba Aurel dengan penjelasan di sini barusan. Yang ini diisinya apa? Kita betulkan ya. Sebentar. Kita betulkan. Ininya, sorry. Dulu. Terus harusnya apa? Ya, oh kenapa Aurel? Aku nggak bisa buka mic. Belum. Lucu. Kenapa? Bentar. Apa saya matikan? Bentar. Enggak, biasa aja. Ya, tapi misalnya juga nah, udah bisa. Nah, jadi gimana ini? Diperbaikinya jadi gimana? Jadi B. B-nya jadi apa? M atau is atau R? R. R, kenapa? Karena friends-nya itu banyak. Oke. Tapi yang jadi subjek itu satu dari teman-teman saya atau teman-teman saya? Satu dari teman-teman saya. Berarti jumlahnya berapa? 1. 1. Berarti nggak boleh R. Apa tuh? Is. Is, good. Is. Lalu yang sebelah sininya? Apa? Hey. Being. Kau bingung lagi? Kan nggak boleh. Pilihannya hanya 3. Am, is, are, was, were, atau will be. Nggak ada being.
Nggak ada being. Aura belum diajarin being, jadi nggak boleh keluar kata itu. Cuman boleh apa, Miss? Kan ada 3 kamar. Yang pertama present, terjadinya sekarang ya. Lalu past yang sudah lewat atau future. Hanya 3. Jadi be itu yang orang belajar. Present. Nah, present yang pertama. Kalau yang present isinya kamarnya berarti hanya M atau is R. atau R, betul. Nah, sekarang kalau yang belakang berarti di isinya apa? Is juga. Is juga, betul. Gitu ya. Next, number 3, the whole family titik-titik very surprised if my mother win the first prize. Oke, kita lihat ya. The whole, jadi kan ini termasuk if conditional ya. If conditional yang pertama, karena ya mungkin aja kan ibu saya tidak, seluruh keluarga tidak akan heran kalau ibu jadi juara pertama karena dia adalah murid terbaik dulu waktu sekolah. Berarti ini kenyataan ya, bisa terjadi aja. Nah, ini won't be, berarti betul. Ini kan future-nya ya, future-nya tambah jadi won't be, betul. Terus di sini, if my mother, ini adalah rumus dari simple present tense. Berarti kurang apa? Oh, salah. Berarti ini salah. Nggak boleh will-nya 2, kan? Will-nya saya boleh di sini aja. Di sini nggak boleh ada will lagi. Jadi will-nya Miss Mini coret ya. Tidak boleh ada will di bagian if, tapi ini adalah kita masukinnya rumus simple present. Simple present tense yang pertama kali kita belajar. Kalau subjeknya she, berarti ini harus diapakan? Dijadiin verb 2. Oh, kok jadi verb 2? Kan kalau verb 2 tidak mungkin terjadi. Kalau ini kan depannya udah will, udah betul ya. Berarti first conditional ya. First conditional itu bukan bentuk kedua. Tapi di sini malah jadi simple present, kebiasaan. Oh, simple present. Pakai das. Das kalau nanya. Atau kalau kalimatnya negatif. Negatif. Nah, ini kan positif, tidak ada. Nih sebelah sini ya nih, if-nya ini ada. Pakai S. S, good. Gitu ya. Kenapa jadi kecil? Jadi di situ jadi S. Jangan lupa ya. Nah, itu mesti tebalkan kan tadi sama. Nah, lalu S karena dia adalah murid terpandai waktu sekolah. Berarti logikanya sekolahnya dulu apa sekarang? Dulu, berarti ini bukan will be. Tapi kalau dulu berarti dia apa? Kamar ke yang pas, yang lama. Jadi kan ini kan present sekarang. Terus kamar yang lama, yang kedua yang lama, lalu yang ketiga yang belum terjadi, yang future. Yang future udah salah. Ini adalah yang past. Masuk ke simple past tense. Yes, kalau simple past tense pilihannya hanya ada 2. Apa itu? Verb 2 sama did. No, kalau be bukan verb 2. Kalau Was be, were. nah, was were itu. Was were. Jadi ini Miss Yuni coret dulu. Jadi pilihannya was atau were? Was, karena ibu she ya. Nah, gitu. Ini Miss Yuni tebalkan saja deh biar tahu ini kebetulan. Terus ini juga. Lalu next number 4. Ini Miss Yuni betulkan dulu ya, jadi tahu kesalahannya di situ. Miss? Ya? Berarti sekarang udah beda ya? Apa tuh? Kan kalau kata dulu, kata Miss, kalau yang kalimat pertamanya apa, pasti kalimat keduanya juga sama kayak kalimat yang pertama. Subjeknya sama asal. Ini kan subjeknya beda. Ini kan the whole family, seluruh keluarga saya subjeknya. Ya. Lalu di sini karena ibu saya bukan the whole family. Oh. Nah, kalau subjeknya beda, mesti dilihat nih ini kejadiannya kapan. Gitu. Ya. Sip. Nah, sekarang yang number 4. Iya. I think tomorrow titik-titik rainy. Nah, future ya.
tomorrow, tentang cuaca. Dan kuncinya aja satu lagi ada di I think, berarti ini adalah pendapat kita pribadi. Kalau pendapat kita pribadi berarti tidak bisa pakai plan to be going to. Betul, pakai will be, it's correct. Ini banget, betul banget ini ya, will be betul. Lalu it usually happens in December. Nah, ini juga betul. Sip, number 4 correct. Good, sekarang number 5. Look, my bus is leaving the bus station. Very good. Jadi ada kata look ya, berarti busnya lagi meninggalkan stasiun bis. Lalu di sini ada have to. Nah, have to ini diapain nih? Jadi yang di dalam kurung bukan walk, yang harus harus di otak-atik itu yang have to. Jadi gimana? Ini dicoret dulu. Had. Had bentuk kedua. Betul. Oh, ini bukan bentuk kedua karena ini kejadiannya kan bisnya pergi. Ini masih present nih. Jadi bisnya pergi duluan. Bisa lagi pergi, terus sudah itu kita harus jalan kaki ke sekolah. Jadi kejadian jalan kakinya bukan kejadian sebelum bisnya pergi. Bisnya pergi dulu, terus kita jalan kaki. Berarti ini kejadiannya lebih baru daripada si bisnya pergi. Dan berarti ini masih sama, nih masih look semua. Masih dalam keterangan yang sama dengan si look. Berarti ini kan harusnya sebenarnya di sini isinya nih kayak oral isi nih pakai present continuous ya. Mestinya gitu ya. Tapi ingat kalau have itu tidak boleh jadi having. Kecuali artinya bukan mempunyai. Kalau ini kan have to tuh artinya harus. Harus. Berarti kita harus turun satu tenses ke tenses yang sebelumnya. Kan di sini bilang kalau dia tidak boleh jadi ing. Ya, tidak boleh jadi ing. Berarti dia harus turun ke tenses berikut sebelumnya. Sebelumnya adalah simple present. Simple present berarti apa? Kalau subjeknya I, tinggal disalin aja. Gitu. Kalau simple present tuh kalau subjeknya bukan he, tinggal disalin aja. Kalau kalimatnya positif. Ya. Sip. Now number 6. Number 6 itu bertanya nih. Ini question, ini answer. Titik-titik the man always need to fix a week to fix this car. Nah, yang bawah belum dijawab ya, beratas ya. Nah, sekarang kalau kita bertanya kayak gini ya. Ingat, kalau bertanya ada sih di rumus yang di mind mapping. Di depannya ini adalah auxiliaries-nya dia, Aurel. Nah, auxiliaries ya. Nah, dan di sini itu yang jadi kunci adalah always. Always itu berarti kebiasaan kan? Nah, kalau kebiasaan, auxiliaries-nya apa? Ingat nggak? Ingat nggak? Pakai do atau das? Ya, betul. Kalau the man jadi apa? Das. Das. Berarti misalnya betulkan di sini ya. Di sini harus pakainya das. Lalu need-nya bagaimana? Das. Need. The man. Nah? Need-nya need aja. Iya, betul. Karena pertanyaan ya. Nah, tuh. Lalu di situ to apa? To fixes. No, bukan to fixes. Karena setiap kata setelah kata to, ya, setelah kata to,
itu harus bentuk kesatu tanpa dijadiin bentuk kedua, tanpa ditambah S, tanpa ditambah ED, tanpa jadi bentuk ketiga. Jadi to fix aja. Ya, di sini fix aja. Gitu ya. Berarti ini dihapus, dicoret juga. Nah, sekarang kita lihat satu lagi di bawah. Yes, apa nih? Yes, apa? Nah, jadi gini, kalau pertanyaannya depannya auxiliaries kan apakah laki-laki itu selalu memerlukan waktu seminggu untuk memperbaiki mobil ini? Yes, he does. Nah, gitu jawabannya. Kita belum pernah latihan ini ya, menjawab pertanyaan antara auxiliaries dan pakai kata tanya ya. Jadi kita latihan deh, ya itu penting juga. Nah, lalu di sini it because my car, ada be lagi tuh. Ada be lagi di situ. Nah, dan kuncinya di sini adalah now. Ingat, kalau ada be, ya, kuncinya hanya kita lihat kejadiannya kapan. Sekarang, sudah lewat, atau belum terjadi. Karena ini now sekarang, berarti pilihannya antara am, atau is, atau are. Berarti apa tuh? My car is. Very good. Gitu ya. Good. Sekarang nomor 7, number 7. Who titik-titik this letter this morning? Kuncinya adalah this morning. Berarti betul. Orang memilihnya yang simple past. Hanya orang lupa nih. Ini yang mesti masuk ke dalam seluruh apa sih mind mapping untuk grammar. Kalau who ini dianggapnya, ingat nggak, kalimatnya jadi dianggapnya kalimat positif. Jadi isinya adalah bentuk kedua dari send. Itu send gitu. Nah, begitu aja. Who sent, ingat nggak? Atau lupa? Jadi did-nya nggak keluar Aurel kalau ada who. Itu yang salah satu yang masuk ke dalam mind mapping untuk tenses secara keseluruhan. Ya, jadi kalau kata tanyanya pakai who, kalimatnya menjadi seperti kalimat positif dan who-nya sebagai subjek pengganti subjeknya. Kayak gitu. Sip, ngerti nomor 7? Jadi kalau misalnya ini misalnya everyday kan kebiasaan. Berarti di sini who sends gitu. Kalau di sininya diganti jadi now berarti who is sending gitu. Jadi tensesnya seperti biasa. Seperti kalimat positif. Berarti kalau who nggak boleh pakai did, nggak boleh pakai das, pakainya. Nggak boleh. Kalau who tidak boleh keluar auxiliary. Terus kalau yang pakai s berarti nanti si kata kerjanya tambahin s, kalau nggak es. Ya, kalau simple present tambahin s sama es. Gitu. Sip. Nah, kalau number 8 kan what. Kalau what auxiliaries-nya harus keluar. Nah ini yang tadi barusan. Sekarang on weekends. Weekends itu kan adalah kebiasaan ya, setiap akhir pekan. Berarti kalau kebiasaan harus keluar apa? Auxiliaries-nya do atau does ya? Iya. Nah, kalau you pakainya apa? Do. Do, very good. Sebentar, bisa dicoret dulu ini. Coret dulu. Lalu do. What do you buy? Gitu. What do you buy? Lalu salin yang belakangnya from Gria Suju on weekends. Ya, sip ya. Next, 2 soal lagi. I can't go out. Saya nggak bisa. I can't go with you. Saya nggak bisa pergi sama kamu. Saya lagi packing dan saya akan pergi ke Surabaya dalam 1 jam. So this is 98% happening. Ini adalah yang hampir 100% terjadi pasti. Berarti kita pakai yang present continuous. Present continuous berarti ini kebanyakan go-nya. Ini adalah kalau yang orang pilih ini adalah to be going to. Oh ini bukan. Ini berarti pilihannya adalah I'm going. Cukup. Gitu aja. Kalau bingung, coba go-nya Aurel ganti jadi eat. Makan misalnya. Kan nggak mungkin I'm going to eat kan.
Benar nggak? Kalau I'm going to eat berarti itu adalah plan. Padahal ini bukan plan, ini adalah 98% happening karena tinggal 1 jam lagi. Dia lagi packing, 1 jam lagi berangkat. Sip ya? Hati ya, ini hanya mengingatkan saja. Dan yang terakhir, when I a child, I cannot reach the doorbell, so I use a stick to ring it. Ketika saya masih kecil, saya nggak bisa nyampe ke pintu, jadi saya menggunakan tongkat untuk membunyikannya. Ingat, ini kan pakainya ini be. Tadi benar Aurel milihnya kalau be kan tadi antara was sama were kan. Tapi kalau I itu bukan were sayang. Kalau I itu adalah was. Dia menjadi were kalau di if conditional. Ingat nggak? If conditional yang kemarin tuh, kalau yang conditional yang kedua. Iya. Nah, dia baru pakai were. Tapi kalau enggak, dia tetap aja seperti biasa. I itu adalah was. Dia sama-sama dengan si, he, she, it. Dia pakai was. Oke, next. I cannot reach the doorbell. Ketika saya masih kecil, saya tidak bisa mencapai bel pintu. Kenapa jadi didn't? No. Jangan pakai didn't. Berarti di sini mestinya bentuk kedua dari cannot, kemarin kita sudah belajar tuh. Itu kan ini, Mas. Apa? Couldn't. Nah, pintar gitu. Couldn't. Itu adalah bentuk kedua dari cannot. Couldn't ya. Reach-nya sudah betul, jadi reach-nya Miss ini tidak ganti. Gini aja, reach. Tapi reach-nya nggak dibelin, berarti soalnya reach-nya betul. Reach-nya sudah betul. Berarti nggak diganti ya reach-nya ya. Couldn't reach. Titik, so I used a stick to. Use-nya betul pakai bentuk kedua karena udah lama. Tapi ini ingat kalau yang setelah kata to harus jadi ring gitu. Sip ya. Nah, begitu. Jadi makin lama soalnya akan agak Miss Winnie agak tambah kompleks sedikit. Tapi intinya gini, Miss Winnie selalu intinya gini. Orang harus selalu ingat basicnya itu yang di mind mapping itu, jangan sampai lupa. Oke? Karena itulah yang menjadi dasarnya kita. Kalau itu orang ngerti, mau dikasih soal jungkir balik seperti apa ya, kayak misalnya Miss Winnie kasih variasi-variasi begini, bisa pasti. Dan itu tujuan Miss Winnie melatih semua murid-murid melakukan ini, ya, supaya mau dikasih soal apapun, it's okay.